Oke, Pak. Ini saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di kota Bandung ada Goa Keramat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat bergabung hadirin yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh teman-teman kelas paralel ilmu hukum umrah tahun 2021. Ibu dosen yang kami cintai, Ibu Marnia Rani SHMH, serta seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan sosialisasi virtual kekayaan intelektual hak cipta. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Zulham Syah Putra yang akan memandu jalannya acara sosialisasi virtual kekayaan intelektual hak cipta di pagi hari ini. Acara kita pada kali ini adalah dengan topik perlindungan kekayaan intelektual hak cipta. Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, merek, dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Dalam konteks digital seperti saat ini, pelanggaran hak cipta intelektual menjadi semakin kompleks dan sulit untuk dilacak meskipun telah dilindungi oleh regulasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menghargai hak kekayaan intelektual. Di sini, nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Ibu dosen kita tercinta, Ibu Marnia Rani SHMH. Yang kedua, Bapak Nurmansyah, Sarjana Komunikasi, dan yang ketiga, Bapak Patrius Bolitobi. Pembahasan ini cukup penting untuk teman-teman semua yang baru memasuki perkuliahan. Nah, oleh karena itu, mari kita berdiskusi bareng dengan pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Marnia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang sangat mendalam dan sebesar-besarnya kepada para mahasiswa sekalian yang sudah bersusah payah ya memfasilitasi kegiatan konten digital kelas HKI kita semua, dan juga tidak lupa terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir, baik itu yang ada di kelas paralel maupun yang ada di kelas reguler ya, yang memang kita harapkan semua mahasiswa bisa ikut serta dalam kegiatan bagaimanapun ini majelis ilmu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama sharing pengalaman, tidak hanya pengalaman keilmuan secara teoritik, mungkin pengalaman-pengalaman lain yang mungkin saja para mahasiswa semua atau Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya pengayaan intelektual. Baik, moderator Pak Zulham, YouTuber kita ya. Gimana Pak Moderator, kita langsung ke materi atau seperti apa? Siap, siap. Boleh Bu, langsung ke materi. Mungkin bisa langsung pembukaan Ibu, ada yang mau disampaikan atau langsung ke Pak Nurman Bu. Mohon izin Bu. Oh iya ya. Baik, memang
karena jaringannya juga berat ya. Sebelum kita ke apa namanya materi, yang ingin saya sampaikan ketika bicara tentang kekayaan intelektual, tentu di berbagai belahan dunia sudah diketahui bersama memang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu kekayaan intelektual hak cipta, kemudian kekayaan intelektual di bidang industri. Kekayaan intelektual hak cipta industri ada berbagai macam. Yang pertama itu merek, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, kemudian ada paten 13 Tahun 2016, kemudian ada rahasia dagang, kemudian ada perlindungan varietas tanaman, ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu yang semuanya itu urut ya, undang-undangnya enak kita mengingatnya, 29 tahun 2030, kemudian 31 sampai 32 ya. Jadi ketika bicara tentang hak cipta sebenarnya lingkupnya sangat luas. Di Undang-Undang tahun nomor 28 tahun 2014 itu ada 3 lingkup lagi yang diatur ya. Ada ilmu pengetahuan dilindungi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dia. Nah, ilmu pengetahuan seni dan sastra ini yang dilindungi lagi lingkupnya adalah hak moral dan hak ekonominya. Kita bicara tentang hak moral, kita bicara tentang hak yang melekat pada pribadi pencipta secara abadi dia. Jadi meskipun penciptanya sudah tidak ada, secara moral dia berhak atas misalnya pencantuman nama dia sebagai pencipta. Ketika misalnya lagu gitu ya, meskipun dia sudah tidak ada lagi, siapapun yang ingin mengutip atau ingin mengcover atau menyanyikan ulang gitu ya, atau menggunakan lagu tersebut, dia harus tetap mencantumkan nama penciptanya. Kemudian buku misalnya ya, walaupun memang ada jangka waktunya ya, kalau misalnya ilmu pengetahuan dalam bentuk buku itu 70 tahun, karena memang beragam dia ya. Ketika bicara tentang hak ekonomi, dia bicara tentang penggunaan secara komersil oleh pihak lain. Kalau misalnya lagu ya, lagu ketika kita ingin mengcover atau misalnya menyanyikan ulang ya. Jadi menyanyikan ulang, nah harus secara komersil karena penggunaannya ada nilai ekonomi, misalnya dia mendapatkan misalnya royalti dan sebagainya, itu harus minta izin. Ya, secara moral harus minta izin, secara ekonomi paling tidak dia harus membuat perjanjian lisensi. Nah yang paling tren hari ini adalah semua hampir kegiatan atau karya cipta atau ciptaan itu yang memang sekarang memang apa namanya, dunia sudah mengarah kepada dunia digital semuanya ya. Semuanya bisa diakses di internet ya. Semuanya hampir kegiatan, semua hampir ciptaan itu sudah dalam bentuk, tidak lagi dalam bentuk hard gitu ya, tapi sudah dalam bentuk apa namanya, perangkat elektronik, misalnya di-share di dunia internet. Misalnya buku ada e-book ya, ada kalau lagu sekarang di-share tidak lagi di TV, tapi tidak lagi dalam bentuk compact disc, tidak lagi dalam bentuk kaset. Kalau zaman dulu kita mungkin kaset, sekarang sudah live streaming misalnya di YouTube, di Spotify dan sebagainya ya kan. Kemudian ada lagi misalnya tidak hanya kemudian TV ya, TV juga sekarang semuanya live streaming gitu ya di internet. Kita mau nonton via drama-drama Korea sekarang sudah bisa live streaming di webnya langsung misalnya. Nah itu semua mengandung apa namanya, hak cipta ya. Ketika dulu misalnya hak cipta dilindungi dalam bentuk, karena kan ada dua ya, muncul perlindungan hak cipta itu dia ada dua syaratnya, originality kemudian fixation gitu ya. Originality ini maksudnya dia asli dia ya. Asli dia dalam artian belum pernah ada yang membuat hal yang sama. Nah, kemudian kalau fixation dia harus dalam bentuk nyata, diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, kalau misalnya masih dalam bentuk ide gitu ya, dalam pikiran, itu belum dalam bentuk nyata maksudnya. Jadi dulu fixation itu dalam bentuk nyata, misalnya ada kasetnya gitu kalau lagu. Buku ada buku dicetak gitu ya. Tapi sementara hari ini
dalam bentuk nyatanya sudah melalui perangkat elektronik, orang sudah bisa baca buku-buku e-book, bahkan sekarang ilmu pengetahuan bisa diakses di jurnal-jurnal OJS gitu ya, online journal science system gitu ya. Jadi semua orang bisa mengakses film-film, lagu-lagu dan sebagainya. Semua orang sekarang nggak beli compact disc lagi, itu yang mungkin nggak bisa disimpan secara abadi ya. Memang sih kita bisa mengaksesnya secara terus-menerus. Kita misalnya mau dengar lagu siapa misalnya yang kita sukai, misalnya Raisa gitu ya, Afgan atau Rosa, kita bisa putar terus itu di YouTube gitu ya, tanpa kita harus, bisa saja kita download sih memang gitu, tanpa kita harus membeli compact disc-nya, tanpa harus membeli misalnya pita gitu ya, piringan. Kalau zaman dulu lagi mungkin piringan hitam itu ya. Jadi sekarang semuanya sudah melalui perangkat elektronik gitu ya. Itu yang disebut dengan digitalisasi itu tadi ya. TV juga bahkan sekarang ada TV digital gitu ya, semuanya. Nah, semuanya itu mengandung hak cipta. Nah, konten-konten televisi sekarang semuanya live streaming gitu ya. Jadi memang perkembangan dunia digital itu semakin kompleks dan semakin harus misalnya hukum itu harus bisa semakin ke depan gitu ya, membuat aturan, jangan sampai misalnya hukum ketinggalan dari fenomena hukum yang terjadi di masyarakat gitu ya. Apalagi dunia internet. Belum lagi misalnya ketika misalnya ini semua sudah diunggah di dunia internet. Nah, masalahnya lagi adalah ada berbagai kegiatan yang bisa saja merugikan pencipta, misalnya mendownload, kemudian menyebarluaskan, kemudian bahkan mendistribusikan dan menjual produk karya cipta orang lain atau pihak lain, dan menggunakannya secara komersil gitu, menjual kembali. Misalnya kita nonton drama Korea, kita download, kemudian kita taruh dalam sebuah CD dan kita jual misalnya 5.000 murah sih memang gitu ya. Itu kan merugikan secara ekonomi gitu ya. Atau bahkan yang sekarang yang sangat tren, orang bisa nonton film di misalnya melalui share-share yang ada di link-link yang ada di Telegram. Itu banyak kan ya, bapak-bapak mungkin sering gitu ya, adik-adik semua mungkin sering nonton film secara gratis melalui link yang di-share di grup-grup Telegram gitu ya. Nah, ketika orang ingin berkarya akhirnya merasa lelah gitu ya. Lelah dalam artian saya capek-capek misalnya buat film, kata produser filmnya, bayar artis, pemain peran, tapi kemudian filmnya ditonton secara gratis tanpa membayar oleh orang-orang gitu ya, jadi masyarakat. Akhirnya orang akan lelah membuat sebuah karya ketika itu tidak dihargai atau tidak diapresiasi oleh masyarakat. Nah, makanya itu ketika bicara tentang hak cipta ada hak moral dan ada hak ekonomi. Nah, bagaimana dunia digital hukum bisa bisa melindungi atau memberikan perlindungan hukum kepada karya cipta yang diciptakan oleh para pencipta ini. Mampu tidak, misalnya kalau bicara hak cipta ya, mampu tidak Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan yang memang sudah tersebar di dunia digital, bisa diakses secara luas oleh masyarakat, tapi tanpa membayar itu tadi. Tapi kalau misalnya di-share di YouTube itu jelas ya, mereka punya term and condition-nya sendiri. Ketika orang ingin misalnya men-share kembali atau meng-cover lagu, kita harus buat perjanjian lisensi. Karena di situ jelas ada royalti, ya, ada monetisasi dan sebagainya, ya, kompensasi. Tapi kalau misalnya itu bukan YouTube misalnya, memang sih ketika misalnya kita buka web tertentu atau situs-situs tertentu, mereka punya kebijakan itu, kebijakan perlindungan terhadap karya cipta. Bahkan misalnya produk-produk yang dijual di situs jual beli online, itu semuanya mereka punya term and condition yang memberikan ketentuan atau arahan atau pedoman bagi pihak-pihak yang ingin menjual produk yang harusnya tidak melanggar hak cipta pihak lain. Misalnya Shopee menjual buku ya, karena kan Shopee ini hanya situs penyedia lapak ya, penyedia jual beli, sementara penjualnya sendiri bukan Shopee gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penjual yang menjual buku yang melanggar hak cipta, misalnya buku bajakan gitu ya, Shopee bertanggung jawab tidak misalnya. Mereka punya aturan tentang itu, tapi kan tidak bisa menjangkau sejauh mana misalnya Shopee dapat memberikan perlindungan kepada pencipta atau misalnya penerbit atau misalnya konsumen sendiri yang ingin membeli buku asli misalnya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa menafikan
ketika ada produk palsu atau misalnya produk bajakan, kalau kita hak cipta, kalau merek misalnya produk palsu, itu sebenarnya peran serta masyarakat juga yang berperan, dalam artian masyarakat kita bisa mampu nggak sih beli misalnya buku asli yang mahal, sementara kalau buku bajakan mungkin cuma 10.000, 20.000, kalau buku asli bisa 100.000 gitu ya. Jadi kemampuan masyarakat juga, kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi ketika produk-produk itu didistribusikan atau diperjualbelikan di pasar gitu ya. Contohnya saja misalnya di Batam, kalau antara produk misalnya kita membeli laptop gitu ya, antara produk yang asli dan bajakan atau replika, misalnya kalau handphone itu sangat jauh berbeda ya. Misalnya kita pengen beli iPhone seharga 15 juta atau 30 juta, sementara replikanya misalnya cuma 2 juta gitu. Nah, masyarakat ingin gitu ya memiliki itu, membeli itu. Akhirnya permasalahan sendiri juga, banyak permasalahan ya ketika bicara tentang perlindungan karya cipta gitu ya. Apa di dunia digital ini. Bingung jadinya kan kita, akhirnya ada peran masyarakat juga, kemudian ada hukum, apakah hukum kita sudah bisa menjangkau secara substansi gitu ya, sistem hukum kita sudah bisa melindungi pencipta. Pada dasarnya kan yang dirugikan pencipta atau misalnya pemegang hak cipta. Bisa jadi kan pemegang hak cipta itu bukan penciptanya, misalnya lagu, ketika lagunya secara ekonomi sudah dialihkan kepada produser rekaman, tentu hak ekonominya beralih ke produser rekaman. Dan misal menjual lagu atau misalnya men-share lagu karya cipta orang lain, kemudian itu tidak minta izin produser rekamannya atau produser fonogram, atau misalnya ada lagi lembaga penyiaran, misalnya kalau misalnya itu disiarkan di televisi, atau pelaku pertunjukannya, penyanyinya misalnya, bagaimana mereka bisa berkarya secara maksimal ketika misalnya produk karya-karya mereka ya sudah dijual secara murah di pasar gitu, tanpa ada izin dari mereka, tanpa ada pembagian royalti dari mereka. Misalnya bayangkan saja misalnya seperti kasus Ahmad Dhani pernah menggugat tempat-tempat karaoke gitu, atau Rhoma Irama menggugat tempat-tempat karaoke yang menggunakan lagu-lagu mereka tapi tidak membayar royalti gitu ya. Dari mana mereka hidup gitu ya? Karena kan itu sumber bagaimanapun karya cipta atau karya kekayaan intelektual itu kan menghasilkan secara ekonomi juga ya. Dalam artian itu sumber penghasilan bagi mereka. Jadi kalau misalnya itu tidak diapresiasi secara baik gitu ya, atau hukum tidak mampu memberikan perlindungan, bagaimana mereka bisa terus berkarya dan terus dapat hidup gitu ya sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Nah, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 memang sudah mengakomodir ya ketika bicara tentang perlindungan hak cipta di dunia digital. Jadi misalnya ada yang namanya di Undang-Undang Hak Cipta itu diatur tentang bagaimana melindungi secara elektronik gitu ya. Ada namanya manajemen kalau saya teknologi yang harus memberikan perlindungan dalam sebuah karya cipta, itu yang bisa diakses oleh penciptanya sendiri gitu ya. Ketika misalnya ini digunakan oleh pihak lain ya, itu bisa deteksi gitu ya. Jadi memang ada software misalnya, atau misalnya enkripsi dalam bentuk enkripsi, sehingga ini tidak bisa diakses oleh pihak lain. Misalnya ketika kita men-share sebuah film atau lagu di YouTube misalnya, jadi orang lain tidak dengan mudah bisa mendownload atau mengunduh karya tersebut gitu ya. Misalnya dengan metode enkripsi, dengan metode password misalnya. Walaupun ada juga sih ya trik-trik orang pengguna ketika ingin mendownload film di YouTube atau mendownload lagu di YouTube, ada metode misalnya. Pernah nggak Bapak Ibu menggunakan save from net gitu ya? Nah, itu menjadi salah satu masalah juga. Kecanggihan elektronik, perangkat elektronik dunia internet juga membolehkan atau ada yang menyediakan produk-produk seperti itu yang membuat orang bisa membuka gitu ya. Misalnya Misalnya jurnal internasional misalnya kita pengen download gitu ya. Itu kan pada dasarnya di coding ya, dia tidak bisa diakses secara gratis. Tapi ada saja web-web tertentu yang bisa membuka enkripsi itu, sehingga jurnal-jurnal itu bisa diakses atau dibuka atau didownload secara
melalui web tersebut gitu ya. Nah, pada dasarnya di World Intellectual Property Organization di WIPO juga sudah mengatur atau sudah mengantisipasi dunia digital tersebut. Jadi ada namanya WIPO Performance and Phonogram Treaty dan WIPO Copyright Treaty yang mengatur tentang berkembangnya dunia digital ini ya dalam dunia hak cipta. Jadi memang harusnya ketika bicara tentang perlindungan hak cipta, nah kalau kita mengacu atau misalnya Undang-Undang 28 tahun 2014 ini mengadopsi konvensi ini, maka harusnya setiap konten-konten digital yang tersebar di dunia internet itu harus ada teknologi pengamannya, ya kan? Teknologi pengaman ini diatur dalam WCT tadi ya, Copyright Treaty tadi. Jadi ketika bicara tentang perlindungan karya cipta di dunia digital, hukum sebenarnya sudah mengantisipasi itu. Ada di WPPT tadi ya, WIPO Internet Treaties ya, kemudian ada di WIPO Copyright Treaties ya. Nah, yang bicara tentang bahwa setiap konten digital itu harus ada pengamannya gitu ya. Tapi apakah semua web tersebut tidak bisa dibobol, istilahnya tidak bisa ditembus oleh para pakar-pakar teknologi informasi? Selalu ada celah di bidang itu ya tentu. Kita nggak bisa menafikan dunia teknologi informasi ini terus semakin berkembang meskipun aturan sudah mengatur, ada saja celahnya gitu. Misalnya apa? Tidak hanya bicara di dunia karya cipta ya, dalam dunia publik pun begitu. Misalnya hukum publik KTP gitu, walaupun judulnya sudah ektp tetap saja ada saja gitu ya, orang bisa main di situ, apakah hacker dan sebagainya ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri bicara tentang konsep teknologi pengaman ini sudah diatur sebenarnya ya. Misalnya kita bisa lihat di pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu untuk melindungi hak moral pencipta, itu dalam pasal 5 ayat 1 diatur pencipta harus atau dapat memiliki informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik hak cipta yang itu memang ada pada saat pencatatan hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang Undang-undang sendiri, Undang-Undang 28 tahun 2014 sendiri sudah mengatur tentang itu. Nah, dalam pasal 7-nya lagi diatur informasi manajemen hak cipta sebagai dimaksud dari pasal 6 tadi adalah metode sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan pencipta. Jadi kemudian di huruf B-nya lagi kode informasi dan kode akses tadi yang penting ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses secara gratis produk-produk yang asli original tadi gitu ya. Jadi dalam pasal 52-nya lagi diatur dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Jadi ketika misalnya terjadi pelanggaran, ada merusak informasi manajemen hak cipta tadi atau informasi elektronik hak cipta tadi, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan dan produk hak terkait dalam dunia digital, maka itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta ya. Jadi memang sudah ada aturan tentang itu ya. Jadi penciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi penyimpanan data berbasis teknologi informasi yang ada di dunia digital itu wajib memenuhi aturan atau perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Jadi memang sarana produksi penyimpanan data berbasis teknologi informasi atau misalnya konten-konten digital yang di-share melalui dunia internet gitu ya, nggak hanya dunia internet, misalnya dalam bentuk cakram optik atau disimpan di server atau disimpan di cloud gitu ya, komputasi bahasa Indonesia mungkin komputasi awan gitu ya, cloud gitulah ya, kode rahasia gitu ya, di password atau di barcode atau diberikan serial number atau di deskripsi ya, atau di enkripsi gitu ya. Itu semua sudah diatur. Jadi bagi yang melanggar gitu ya, pasal tersebut bahkan ada sanksi pidananya dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 diatur dalam pasal 112 itu ya. Jadi kalau kita lihat di pasal-pasal 12 itu pidana penjaranya bahkan sampai paling lama ya 2 tahun
kemudian dendanya paling banyak 300 juta gitu. Meskipun ya yang menjadi masalah lagi ya yang namanya kekayaan intelektual ini kan dia delik aduan ya. Jadi meskipun perbuatannya perbuatan pidana ketika tidak ada yang mengadukan atau melaporkan, masalah lagi bagi kita. Bayangkan ketika kita bisa membobol sebuah situs internet tertentu untuk misalnya mengambil data di sebuah situs tertentu dan itu melanggar hak cipta, tetap saja deliknya adalah delik aduan gitu ya kalau dalam kekayaan intelektual. Jadi memang serba sulit secara substansi meskipun sudah diatur, kemudian berbagai kontrak elektronik juga mengatur tentang perlindungan hak cipta pencipta di dunia internet atau di dunia digital. Kemudian kesadaran masyarakat hukumnya juga rendah karena memang kemampuan secara ekonomi masyarakat untuk membeli produk-produk asli juga belum menjangkau gitu ya. Sisi lain adalah penegakan hukumnya juga gitu ya, karena ini delik aduan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan sedikit, kita mungkin nanti lebih banyak berdiskusi. Begitu saya kembalikan kepada YouTuber kita Pak Zulham. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu dosen kita sudah memberikan beberapa materi tentang hak cipta, hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan narasumber berikutnya. Ini mungkin sangat berkompeten di bidangnya. Langsung saja kepada Bapak Nurmansyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Zulham, YouTuber andalan kami. Yang kemudian yang kami hormati juga Ibu Marnia Rani selaku dosen mata kuliah hak kekayaan intelektual. Yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa kelas paralel dan kelas reguler Prodi Ilmu Hukum Umrah. Tadi kok ketutup ya? Oke, bentar. Ini paparannya nggak kelihatan nih. Izin Pak Nurman nampil kok sama kita Pak. Oke, siap. Di laptop saya yang ini. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan. Jadi di sini saya membawakan materi terkait kawasan karya cipta. Ini sebenarnya juga menjadi bagian dari sosialisasi kami dari Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Jadi next. Ya, jadi saat ini kekayaan intelektual ini mulai digaungkan lagi untuk kita masukkan ke dunia pariwisata. Jadi pariwisata yang mungkin selama ini kita kenal, kita berkunjung ke suatu kawasan, melihat pemandangan, mungkin nanti ini akan kita gaungkan lagi bahwa di dalam pariwisata itu sebenarnya ada potensi-potensi kekayaan intelektual yang bisa kita jual gitu ya, untuk mendatangkan turis gitu ya. Next, lanjut. Ini sedikit saya informasikan bahwa tahun lalu itu Bali sudah dilakukan pencanangan terkait intellectual property tourism, dan insya Allah tahun ini Kepulauan Riau mendapat giliran jadi sebagai provinsi kedua setelah Bali yang akan digaungkan lagi terkait intellectual property tourism, artinya pariwisata yang memiliki yang lebih mengangkat lagi nilai-nilai intellectual property kekhasan daerah gitu ya. Next, lanjut. Ini nggak perlu lanjut. Oke, saya langsung masuk ke materi ininya ya, materi intinya terkait kawasan karya cipta.
Jadi apa itu kawasan karya cipta? Jadi kawasan karya cipta itu adalah suatu kawasan atau tempat yang memiliki kreasi atau karya cipta yang bersifat tradisional maupun kontemporer ya, kontemporer yang kekinian gitu ya. Jadi tujuannya kekayaan intelektual ini akan menjadi identitas dari suatu wilayah, sehingga perlu dilakukan pelestarian dan nantinya akan mendukung pertumbuhan dalam perekonomian seperti itu. Next, lanjut. Oke, lanjut ini next, lanjut. Nah, jadi bagaimana kita menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan karya cipta? Ini ada beberapa kriterianya yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua adanya pelaku seni atau penggiat karya cipta atau kreator atau pencipta, yang ketiga adanya karya cipta, yang keempat adanya pencatatan atas ciptaan tersebut, yang kelima adanya upaya pelestarian terhadap ciptaan tersebut, yang keenam karya cipta itu berpotensi di bidang ekonomi dan wisata. Kita bahas satu persatu terkait kriteria ini. Yang pertama, next, lanjut. Oke, terkait lokasi. Jadi lokasi ini itu kita tidak dibatasi mau di tingkat 1 atau provinsi ataupun di tingkat 2 atau kabupaten kota ataupun di suatu kawasan atau di suatu perumahan atau di suatu mungkin di suatu perguruan tinggi bisa juga kita jadikan suatu kawasan gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah nanti kita perlu menetapkan kira-kira apa sih nama yang cocok atas kawasan ini gitu. Nah, misalnya contoh yang misalnya umrah, kita menjadikan suatu kawasan karya cipta. Kita tentukan nih kira-kira umrah ini apa nama yang cocok gitu supaya nanti bisa lebih dikenal masyarakat seperti itu. Jadi terkait lokasi. Next, lanjut. Yang kedua terkait pelaku seni, harus ada pelaku seninya atau pegiat karya cipta atau kreator atau penciptanya. Jadi ini salah satu persyaratannya gitu ya. Jadi harus ada orang-orang yang berbuat dalam rangka membuat karya cipta. Next, lanjut yang ketiga. Nah, ini karya cipta. Karya cipta ini adalah hasil karyanya seperti ya. Jadi baik itu bersifat tradisional maupun kontemporer seperti itu. Ini hasil karyanya ya. Jadi harus ada hasil karya ciptaan yang dibuat. Next, lanjut. Nah, kriteria yang keempat itu harus ada pencatatan terhadap ciptaan itu. Jadi setelah adanya karya cipta itu harus dicatatkan. Dicatatkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, itu di Cipta ya, ada tempat pendaftarannya. Jadi selain ada tes, lanjut. Yang kelima harus ada pelestarian. Jadi adanya karya cipta itu dilestarikan dari generasi ke generasi. Next, lanjut. Keenam. Oke, yang jelas nanti hasil karya itu tentunya nanti akan memiliki potensi ekonomi dan wisata. Nah, nanti bisa diadakan festival, pameran, atau kompetisi seni secara berkala gitu ya. Next, lanjut. Oke, ini salah satu contoh ya. Salah satu contohnya itu di Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi itu ada di situ Taman Gandrung Terakota gitu ya. Di sana ada dewan keseniannya selaku penggiat karya seni, ada generasi muda kreatif, kemudian ada karya ciptanya seperti koreografi, musik, rekaman video dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian karya-karya tersebut dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, pelestariannya jelas seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Next. Nah, ini mungkin kawan-kawan pernah tahu ini ada Kampung Inggris ya, Kampung Inggris. Jadi ini ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai suatu kawasan karya cipta. Nah, di sana selaku penggiatnya itu lembaga pendidikan, ada kursus bahasa, ada tenaga pengajarnya, kemudian pemerintahan. Nah, karya ciptanya apa? Itu ada modul pembelajarannya, video pembelajarannya gitu kan. Alat-alat peraganya gitu ya, seperti itu. Itu karya cipta. Dan karya-karya cipta tadi harus dicatatkan. Jadi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, kemudian ada pelestariannya, ada 3 generasi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya next, lanjut.
Ini di Mentawai juga ada seperti ini. Jadi ini Festival Pesona Mentawai ya. Ini karya ciptanya berupa koreografi, seni pertunjukan, musik, film dan sebagainya ya. Next lanjut. Nah, kita lihat di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau punya nggak potensi? Jadi kami sudah ya ini ada ini ya. Kami sudah berkunjung ke beberapa tempat. Kami sudah menemukan beberapa. Cuman kami masih menggali terus nih. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Jadi di Batam itu kita sudah jumpa kawasan kampus di Batam namanya. Itu di perumahan. Jadi di suatu perumahan di Kota Batam di Bida Karisma itu di sana masyarakat setempat itu ada yang membuat seni lukisan dan kerajinan tangan. Ini kan karya cipta. Nah, cuman memang di sana kemarin pada saat kami berkunjung itu memang mereka belum mencatatkan. Jadi tahun ini kita harapkan akan dilakukan pencatatan terhadap seni-seni lukisan itu. Jadi nanti akan dari sisi ekonomi dan wisata nanti mungkin secara berkala akan dilakukan pameran-pameran lukisan dan kerajinan tangan. Next lanjut. Nah, kalau ini Nongsa Digital Park, kalau ini lebih high-tech lagi ya, lebih tinggi lagi apanya di daerah Nongsa itu penggiat pelaku seni itu sebuah perusahaan, dia menciptakan film, animasi, digital content, dan ini rata-rata mereka kalau yang orang asing ini kan Nongsa Digital ini kan pemiliknya asing nih, rata-rata mereka produk karya ciptanya itu sudah didaftarkan di KI gitu, jadi mereka lebih kesadaran terhadap intellectual property itu lebih tinggi gitu ya. Nah seperti itu, jadi ada industri film, event, festival dan sebagainya. Next lanjut. Nah kami kemarin juga ke Karimun. Di Karimun ternyata ada di sana suatu desa, di desa Perayu namanya. Di sana masyarakatnya itu membuat tenun gitu, tenun. Jadi di sana ada karya ciptanya itu berupa motif-motif kain tenun, songket dan kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana sering juga diadakan event-event untuk menarik wisatawan. Nah, next lanjut. Ini nggak perlu lanjut. Ini Pak. Oke, ini program kerja dari kantor wilayah. Next lanjut. Oke, jadi ini sedikit informasi aja. Jadi kami di Kementerian Hukum dan HAM saat ini tahun ini itu kami sedang melakukan pendataan sebanyak-banyaknya kawasan yang bisa kita jadikan kawasan yang kita bisa usulkan sebagai kawasan karya cipta. Insya Allah kalau akhir 2023 nanti setelah dapat kita akan usulkan dan di 2024 ini akan kita lakukan pencanangan. Nanti akan dihadiri oleh Pak Menko Hukum juga nanti. Next lanjut. Perencanaan tercipta yang pertama itu adanya penetapan oleh menteri ya, yang kedua adanya sertifikat nanti bagi pelaku usaha, kemudian adanya promosi kawasan karya cipta ke lembaga-lembaga yang terkait, kemudian sebagai daerah tujuan wisata nantinya tentunya untuk meningkatkan PAD. Next lanjut. Oke, next lanjut ini nggak perlu lanjut. Nah, ini kata-kata bijak ya, ini kita ambil dari internet. Jadi masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi kalau kita dari sekarang mulai menyiapkan untuk masa depan kita, insya Allah ke depan kita akan dapat meraih masa depan itu ya. Jadi next lanjut. Nah ini terakhir ini sekaligus saya menyebarluaskan informasi bahwa rencananya tanggal 17-18 Juni nanti itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi Pulau Riau melaksanakan kegiatan ini tadi, Intellectual Property Tourism. Jadi nanti di sana akan ada seminar-seminar terkait intellectual property, kemudian ada namanya Mobile IP Clinic. Jadi ini layanan klinik kekayaan intelektual bergerak. Nanti di sana Bapak kawan-kawan yang mempunyai karya cipta atau apapun lah yang mempunyai karya intelektual bisa berkonsultasi di sana dan bisa langsung mendaftarkan karya ciptanya gitu ya. Misalnya kayak kemarin ya Pak Moderator nih, Pak Zulham ya, ingin mendaftarkan RPL itu ya mereknya. Aja pada saat itu bisa Pak, nanti langsung di sana konsultasi langsung kita urus gitu.
langsung jadi dalam 1 hari itu, gitu, Pak Zulam. Oke, lanjutnya nanti akan ada produk-produk pameran produk-produk UKM ya, UKM seperti itu, dan nanti tentunya akan ada hiburan. Nanti ini infonya nanti ada Ikke Nurjana nih, Ikke Nurjana, ada Firman Siagian dan beberapa pertunjukan seni dari Kepulauan Riau. Baik, mungkin itu saja Pak Zulam, mungkin ini waktunya sudah lebih ya dari 10 menit. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nurman yang kami banggakan, Kasubdit Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kepulauan Riau. Kami bangga sama Bapak karena Bapak termasuk mahasiswa paralel 2021, walaupun sudah S1 dan S2, Bapak masih mau kuliah untuk mengambil sarjana ilmu hukum paralel 2021. Dan insya Allah kita juga teman-teman akan meramaikan kegiatan dari Kemenkumham Kepulauan Riau pada Sabtu Minggu ya Pak ya, tanggal 17-18 Juni itu di gedung daerah. Mungkin bagus untuk mata kuliah kita. Di situ juga ada pameran produk kekayaan intelektual. Baik tadi sudah disampaikan sama Pak Nurman, ada juga seminar. Dan mudah-mudahan yang Pak Nurman sarankan untuk logo RPL kita coba kita soundingkan Pak. Karena mungkin logo RPL itu hanya kegiatan sosial, tapi sudah dimanfaatkan orang untuk ya yang pernah saya ceritakan mengajukan proposal. Jadi itu tidak baik karena saya tidak pernah mengajukan proposal. Terima kasih Pak Nurman. Selanjutnya untuk narasumber berikutnya, marilah kita mendengarkan pemaparan atau materi dari Bapak Patrius Bolitobi. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Julam, moderator yang sudah cukup kondang ini di kelas paralel. Selamat pagi dan salam sehat buat kita sekalian. Yang kami hormati Ibu dosen kita, Ibu Marnia Rani, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita dalam momentum diskusi hari ini di webinar yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Pada kesempatan pertama saya perlu menyampaikan bahwa di kelas paralel saya didaulat untuk berbicara mengatasnamakan teman-teman untuk menyampaikan sedikit materi tentang penegakan hukum pelanggaran hak cipta. Maka dalam posisi ini saya tidak dalam kapasitas untuk menggurui atau mengajari. Mari kita berdiskusi dengan tema yang cukup hangat. Kita berterima kasih bahwa Pak Norman di bidangnya juga telah memberikan beberapa pencerahan. Ini menjadi kekayaan kita, paling tidak dalam kancah akademik empirik kita mendapatkan pencerahan. Nah, oleh karena itu mungkin karena waktunya juga terbatas, saya menyampaikan sedikit kerangka yang nanti akan kita kaji dalam konteks diskusi untuk menemukan hal-hal yang bersifat empirik, akademik berkaitan dengan aspek penegakan hukum pelanggaran hak cipta. Nah, pada judul ini tentu kita akan berpikir bahwa penegakan hukum pelanggaran hak cipta, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang bersifat lex scripta. Artinya lex scripta itu biasanya lebih dikenal dalam dunia hukum pidana, tapi dalam kancah perdata. Karena ketika kita bicara pelanggaran hukum hak cipta, ada dua eksepsi yang tentu tadi juga sudah disampaikan sama Ibu dosen kita, bisa pidana, bisa perdata. Maka lex scripta itu menjadi rumusan normatif dalam ketentuan peradilan hukum pelanggaran tentang hak cipta. Baik, coba kita masuk pada slide selanjutnya. Karena kita bicara tentang pelanggaran, maka kita lihat secara objektif tentang definisi hak cipta itu sendiri yang tadi juga sudah secara eksplisit sudah disampaikan sama Ibu dosen bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah,
klausula ini termuat dalam Undang-Undang 12 tahun 2002 pada pasal 1/1. Nah, tapi kalau secara sepintas, kalau kita melihat pada posisi definisi ini, yang menempatkan deklaratifnya pada poin yang memang menonjol, ini tentu akan berimbas kepada nanti suatu saat ketika terjadi sengketa hukum, ya. Jadi kalau saya memahami bahwa prinsip ini, ya, prinsip deklaratif ini bersifat pernyataan. Pada momentum tertentu ketika pernyataan itu disampaikan di aspek publis, maka dia adalah pencipta. Tapi jangan lupa bahwa ketika hak cipta ini tidak didaftarkan, artinya memiliki registrasi pendaftaran hak cipta, pada saat sengketa hukum ini juga menjadi salah satu poin lemah. Ya mungkin teman-teman pernah mendengar tentang sengketa antara PS Law dan MS Law itu. Itu juga salah satu klausula yang menjadi kelemahan dalam rujukan gugatan itu juga perlu menjadi pertimbangan. Ya. Itu tentang definisi. Selanjutnya, pencipta. Ya, pencipta itu seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, jadi dalam definisi ini secara normatif memang bisa sendiri atau secara personality atau juga secara kolektif. Penekanannya adalah sifat kekhasan dalam hak cipta itu yang menjadi poin yang perlu diperhatikan secara baik, bahwa tidak setiap karya itu menjadi karya ilmiah. Tinggal baik kepada bagaimana tesis atau analisis kemudian yang dapat melahirkan sebuah karya yang diakui aspek publikasinya dalam ketentuan-ketentuan yang jatuh dalam Undang-Undang 28 tahun 2014. Kemudian ciptaan. Ya, setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas dasar inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jadi dia harus konkret, ya, terwujud dalam bentuk nyata. Ini yang memang menjadi kaitan. Pencipta dan ciptaan ini adalah dua aspek yang nanti sering muncul dalam sengketa hak cipta dalam ranah peradilan hukum. Next. Nah, kemudian pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut sebagai secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Nah, ini komponen ini yang biasanya dalam ranah gugatan hukum, baik pidana maupun perdata, adalah para pihak. Jadi ada pencipta di situ. Kemudian ada pemegang hak cipta dan ada turunannya, yaitu penerima hak cipta lanjutan. Nah, tapi dalam konteks ini supaya dia legitimate menggunakan hak cipta itu, maka ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yaitu perjanjian-perjanjian yang bersifat keperdataan. Ini nanti akan memuat tentang hak royalti dari sisi ekonominya, atau juga hak moral yang melekat dalam posisi sebagai pencipta tadi. Next. Nah, kemudian dalam ketentuan Undang-Undang 28 tahun 2015 pada pasal 4, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada dua aspek hak yang muncul secara hukum, ya, artinya ada konsensus yang disepakati sebagai klausula hukumnya, itu adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini nanti lihat lebih bersifat profit oriented pada saat karya cipta itu dipublish atau secara deklaratif dicetuskan di publik. Kemudian lanjutan pada pasal 5, hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk yang pertama, ya tadi juga sudah sempat disampaikan sama Ibu dosen kita, ya, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Selanjutnya menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Dan kemudian mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya dan mempertahankan haknya
dalam hal terjadi distorsi, distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Next. Slide selanjutnya, kita. Bang Raffi dulu, Bang Raffi. Baik. Karena kita melihat tema yang saya coba sengaja angkat ini berkaitan dengan aspek pelanggaran hukum, maka kita melihat juga bagaimana kompetensi peradilannya. Bahwa ketika kompetensi peradilan itu kita merujuk kepada alamat yang salah, maka dia akan menjadi NO, ya. Need unfounded legal fair club, gitu. Itu dalam istilah hukum disebut cacat formil dan material. Maka satu-satunya rujukan yang digunakan sebagai medium tempat untuk persengketaan hak cipta itu ada di pengadilan niaga, dan itu termuat dalam pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, penegasannya bahwa memang hanya pengadilan niaga sajalah yang bisa melaksanakan atau yang menjadi medium tempat persengketaan itu dilangsungkan, sehingga proses peradilan hukum secara hukum memang hanya pengadilan niaga yang menjadi tempat di mana sengketa hak cipta itu diproses. Nah, kalau tidak salah pengadilan niaga di Indonesia itu baru hanya ada 5 di beberapa wilayah, yaitu DKI Jakarta, Semarang, kemudian Medan, Makassar, dan kalau tidak salah yang terakhir itu di salah satu daerah di Sulawesi kalau tidak salah itu. Tapi nanti dapat kita coba browsing untuk melihat posisi alamat-alamat yang dituju pada peradilan khusus tentang peradilan niaga yang menjadi rujukan sengketa hak cipta itu. Next. Nah, kemudian pada posisi ini kita melihat secara lebih spesifik tentang ada 2 aspek yang biasanya sering muncul sebagai instrumen hukum dalam setiap sengketa hak cipta itu. Yang pertama adalah litigasi. Litigasi ini lebih kepada aspek formil dalam setiap proses peradilan hukum, baik pidana maupun perdata dalam sengketa hak cipta. Nah, pada posisi litigasi ini ada 3 komponen yang menjadi nomenklatur dalam proses sengketa hak cipta itu, yaitu yang pertama adalah gugatan perdata. Kemudian yang kedua tuntutan pidana, yang ketiga penetapan sementara pengadilan. Nah, yang saya mau coba cermati sedikit untuk menjadi bahan bagi kita bahwa kenapa ada gugatan perdata dan ada gugatan pidana yang dikenal dalam gugatan hak cipta. Tadi juga sudah disampaikan sama Ibu dosen bahwa 2 komponen ini bisa berjalan berbarengan. Jadi tidak ada hak pembatasan untuk menetapkan bahwa ini ranahnya perdata atau ranahnya pidana. Dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 ekses pidana juga bisa muncul berbarengan dengan gugatan secara perdata. Sehingga posisi ditempatkan dalam konsep gugatan yang bersifat formil atau litigasi atau dalam kancah peradilan hukum formil. Kemudian yang kedua adalah bentuk penyelesaian sengketa hak cipta secara non-litigasi atau kita kenal dengan ADR atau Alternative Dispute Resolution. Pada posisi ini dia lebih humanis dalam konsep penyelesaian sengketa yang kalau dalam istilah yang saat ini yang sering menjadi populer di beberapa lembaga hukum yaitu di kepolisian dan kejaksaan itu juga sering dikenal dengan restoratif justice ya. Tapi lebih khusus dalam peradilan hukum tentang hak cipta pada posisi non litigasi ini ada beberapa aspek yang menjadi instrumen yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa di luar kancah pengadilan secara formil. Yang pertama itu adalah arbitrase. Yang kemudian yang kedua adalah mediasi. Yang ketiga konsultasi. Ya. Yang keempat negosiasi. Dan yang terakhir adalah konsiliasi. Nah, jadi 5 komponen ini yang biasanya sering digunakan dalam proses menyelesaikan sengketa kita di ranah non-litigasi. Atau dalam istilah hukumnya disebut dengan Alternative Dispute Resolution. Next.
Nah, kemudian saya coba menyimpulkan sedikit dalam posisi legitimasi atas penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi merupakan instrumen yang diimplementasikan sebagaimana dan atau medium penyelesaian sengketa hak cipta. Prioritas yang menempatkan non-litigasi dalam setiap sengketa hak cipta menjadi role model yang sejalan dengan prinsip peradilan yang humanis berkeadilan. Nah, ini dia. Jadi supaya jangan terlalu banyak orang di dalam penjara, maka persoalan hukum tidak harus sampai kepada memenjarakan orang atau menghukum orang. Tapi pada posisi non-litigasi ini kita mencari aspek keadilan yang berkemanusiaan agar persoalan-persoalan hukum yang muncul hak prioritasnya ada pada bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu secara adil, bijaksana, namun tidak sampai kepada ranah formil dalam ketentuan-ketentuan hukum formil. Ya. Gugatan litigasi itu adalah ultimum remedium yang menjadi penentu akhir ketika mediasi dan segala bentuk cara yang ditempuh dalam proses non-litigasi itu tidak membuahkan hasil. Dan yang terakhir, oleh karena saya cukup memiliki konsen untuk mencermati dan melihat kasus-kasus yang diselesaikan secara non-litigasi, maka saya tertarik untuk menyampaikan salah satu adagium yaitu Ecum et bonum est lex hukumnya hukum. Terima kasih, mohon maaf kalau saya terlewat waktu dan selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Petrisius Bolitobi. Ini termasuk senior kita di kelas Paralel 2021 yang sangat menguasai lapangan untuk apalagi materi-materi tentang pidana perdata dan ternyata tentang hak cipta juga menguasai. Terima kasih banyak Pak Patrick panggilan kami pada beliau. Patrisius itu. Patrisius Bolitobi, tapi panggilan Susah, sayang kami satu kelas ya Pak ya. Pak Patrick ya. Ya. Siap-siap, mohon maaf Pak. Jadi selanjutnya Baik, kita lanjut dengan sesi pertanyaan. Jadi untuk terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan sosialisasi tentang virtual kekayaan intelektual hak cipta. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung membuka sesi pertanyaan. Itu 2 pertanyaan saja, biar tidak panjang dan untuk menghemat waktu. Silakan untuk memberikan emo tangan atau mengangkat tangan. Minta tolong Pak Gita atau Pak Nurman melihat yang menggunakan laptop. Ya, oke. Yang satu Pak Indrawardi. Siapa lagi? Mengangkat tangan atau menggunakan emo tangan, nggak apa-apa. Yang ingin bertanya dipersilakan. Satu Pak Indrawardi. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya tentang kekayaan intelektual dan hak cipta. Bang Raffi. Bang Raffi, oke. Yang pertama kita terima, silakan Pak Indrawardi. Ya, terima kasih, Bang Ilham. Kalau kita lihat hak kekayaan intelektual itu di backup oleh beberapa undang-undang. Kemudian untuk di Kemenkumham itu dibentuk satu divisi khusus untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Barangkali pertanyaannya itu, sejauh mana hak kekayaan intelektual itu mempengaruhi suatu negara? Pertanyaannya itu, Pak Jolam. Izin Pak, ulangi sekali, sejauh mana kekayaan intelektual mempengaruhi apa Pak? Mempengaruhi suatu negara. Oh baik Pak. Terima kasih. Siapa Pak? Pak Jolam. Sama-sama Pak Indrawardi, senior kita, suhu kita nih di kelas Paralel 2021. Selanjutnya untuk Bang Raffi Jamil, kami persilakan Bang. Baik Pak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya akan ajukan kepada Pak Norman selaku Pak Kasubit kita. Yang ingin saya tanyakan terkait kawasan kaidah cipta, itu terkait pengajuannya secara proseduralnya, apakah harus melalui kawasan itu harus ditetapkan sebagai
sebuah badan hukum dulu, atau bisa perorangan, atau seperti apa pengajuannya? Nah, pengajuannya sendiri ataukah self, artinya pengajuan sendiri, atau memang ada unsur dari pihak Kemenkumham dulu untuk mengajukan survei gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait unsur yang akan ditetapkan sebagai kawasan karya cipta, kemungkinan mungkin akan ditemukan ada unsur tradisional maupun kontemporernya. Nah, terkait dua unsur itu, apakah bisa didaftarkan dengan dua unsur tersebut atau memilih unsur yang lebih dominan gitu? Terima kasih. Terima kasih Bang Raffi Jamil. Untuk Pak Norman, dua pertanyaan Bang Raffi dapat ditangkap atau kita ulangi, Pak? Pak Norman izin untuk pertanyaan siap. Pak Raffi sudah ditangkap atau kita minta Pak Raffi untuk mengulangi dua pertanyaannya, Pak? Sudah. Sudah Pak ya. Nah, ya, karena saya juga nulis, namun pertanyaannya ada dua pertanyaan. Semoga Pak Nurman udah paham dengan alur pertanyaan tersebut. Oke, baiklah. Jadi untuk pertanyaan Pak Indrawardi, ini kita serahkan ke Pak Nurman dan Pak Patrick untuk menjawab. Kami persilakan. Ibu ya, Ibu. Ibu dosen mantau Bang, silakan Bang, langsung Bang. Ya. Begitu ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Indrawardi kan seberapa pentingnya hak kekayaan intelektual, ya mungkin salah satunya hak cipta ya, itu bagi suatu negara Bapak ya. Iya, mempengaruhi suatu negara Bang. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang kekayaan intelektual ini Pak Indrawardi dan kawan-kawan semua. Jadi ini bagaimana suatu negara bisa menghargai kekayaan intelektual dari negaranya sendiri ya. Contohnya saja kita misalnya kayak di luar negeri ya. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan IT yang memiliki kekayaan itu, contohnya Apple atau Microsoft. Jadi mereka sangat menghargai itu kekayaan intelektual itu, sehingga mereka dengan berbagai regulasinya itu produk-produknya itu bisa terjual ke kemana-mana ya, ke seluruh dunia. Jadi nanti dengan produk-produk itu ujungnya nanti dari sisi mereka gitu. Jadi contohnya misalnya mereka buat HP tanpa dilabeli merek ini kan hak kekayaan intelektual. Itu HP ini nggak ada nilainya gitu. Tapi setelah HP ini dikasih merek misalnya iPhone atau merek Apple, itu begitu dijual ke pasar itu nilainya semakin tinggi gitu. Jadi dengan adanya hak kekayaan intelektual ini dapat memberikan nilai tambah Pak dari produk yang dihasilkan. Nah, sehingga jelas-jelas dengan dihargainya hak kekayaan intelektual ini oleh negara, otomatis akan menjadi nilai meningkatkan perekonomian negara tersebut. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti ke arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Jadi itu bagaimana pentingnya kita menghargai hak kekayaan intelektual dari daerah gitu. Punya produk nih, jadi produk ini kalau seandainya bagus dan mereknya bisa menjual, jadi bisa juga kita nanti menjualnya ke luar negeri gitu. Jadi kita ekspor, jadi kebalik timbanya gitu kan. Jadi orang-orang luar negeri tahu, oh merek ini merek Indonesia nih gitu, merek produk buatan Indonesia. Otomatis masyarakat Indonesia jadi bangga gitu kan. Dan ujung-ujungnya larinya ke nilai ke meningkatkan perekonomian. Saya kira gitu Pak Zulham, moderator.
Mungkin Pak Baik, Patrisius, silakan. baik Silakan, Pak. Terima kasih Pak Nurman. Mungkin ada tambahan Pak Patrisius Bolitobi, Pak? Baik, sedikit, tapi karena tadi kompetensinya Pak Norman, saya pikir sudah terakomodir. Hanya saya menambahkan sedikit tentang pertanyaan Pak Indrawardi, bagaimana peran negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Itu sepertinya sudah diatur dalam World International Property Organization, yaitu di WIPO, sehingga seluruh klausula yang ada di dalam lembaga ini mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan negara yang bergabung di dalam WIPO. Ini hampir sama dengan persoalan-persoalan lain yang dalam konteks lembagaan. Ada hubungan yang bersifat bilateral, tapi juga ada yang bersifat universality, sehingga kalau khusus dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, itu diatur dalam ketentuan yang menjadi nomenklatur dalam World International Property Organization, itu di WIPO ya. Nah, kira-kira secara singkat itu apa saja yang terkait dalam ketentuan-ketentuan yang merujuk kepada WIPO ini, nanti kita bisa melihat secara lebih detail nomenklaturnya, aturan-aturan hukum dalam aspek perlindungan negara terhadap. Izin Pak Patrick, Ya. yang saya tanyakan itu tentang seberapa penting hak kekayaan intelektual ini dilindungi yang berdampak terhadap ekonomi suatu negara. Dampak Ya, ekonominya. saya mau mengarah ke situ. Iya. Nah, jadi Enggak, tetap saya- harus ada aturan yang bersifat ya script ya. Memang harus ada aturan yang tertulis dan itu disepakati. Ketika kita membuat aturan tapi tidak ada konsensus untuk disepakati, maka dia bukan produk hukum. Apalagi kita bicara tentang perlindungan negara. Nah, apa yang ditanyakan Pak Indrawardi ini lebih kepada bagaimana profit orientednya ketika hak kita itu berada pada ranah hak ekonomi ya. Sehingga negara memang punya kewajiban dan itu penting supaya jangan sampai ada duplikasi terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Contoh yang paling nyata adalah antara Malaysia dengan Indonesia ketika kita bicara tentang kasus yang masih hangat itu tentang tik ya. Tik itu pernah diklaim oleh negara Malaysia sebagai produk yang menjadi hak cipta mereka, tapi kemudian itu dibantah. Dan memang ada kehadiran negara dalam konteks ini sehingga ketika kita bicara tentang WIPO, mediumnya ada di sana. Gitu. Sehingga sangat penting bagi negara untuk melindungi hak intelektual itu, karena nanti akan lari kepada bagaimana hak ekonominya itu yang timbul, yaitu terlebih tentang UKM yang memang pelaku ekonomi di level menengah ke bawah itu penting untuk dilindungi sehingga negara memang hadir dalam sisi itu. Kira-kira seperti itu Pak Indrawardi, mungkin yang disempurnakan sama Ibu Dos. Oke, siap. Terima kasih Pak Patrick. Baik, gimana Pak dengan jawaban dari Pak Nurman dan Pak Patrisius Bolitobi? Pak Indrawardi apakah bisa terima atau mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Sudah lengkap. Apa yang disampaikan kedua narasumber kayaknya sudah cukup. Sudah lengkap. Terima kasih. Pak. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Untuk selanjutnya Pak Raffi Jamil menanyakan langsung kepada Pak Nurman sebagai penguasa yang mungkin yang paham tentang kekayaan intelektual hak cipta. Silakan Pak Nurman, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Baik, menanggapi apa yang disampaikan Pak Raffi, jadi bagaimana sih cara kita mendaftarkan gitu ya. Misalnya kita punya informasi nih bahwa kawasan ini kelihatannya ada potensi nih, dan dari kriteria yang sudah kita paparkan tadi kelihatannya ada beberapa yang masuk kriteria gitu ya. Bagaimana sih caranya gitu ya menginformasikannya. Jadi memang bisa kalau seandainya ada waktu luang bisa langsung ke kantor wilayah ya di Senggarang, atau kalau memang mau via dengan tidak sudah zaman IT ya, bisa media komunikasi seperti WhatsApp, kemudian ada juga Instagram. Itu kita di kantor wilayah punya
media komunikasinya, atau kalau bisa juga nanti melalui WA bisa langsung ke saya Pak Raffi. Kalau misalnya Pak Raffi mungkin setelah ngobrol-ngobrol nanti sama teman-teman ya, mungkin ada nih yang kira-kira mau kan, jadi bisa langsung ke WA juga saya. Kemudian yang kedua kawasan karisita yang bersifat tradisional dan kontemporer itu ya tadi ya. Iya Pak Raffi ya. Iya betul Pak. Ada Iya untuk benar Pak, benar. Iya. Itu lebih pilih salah satu atau bisa dua-duanya gitu Pak. Jadi kawasan karya cipta ini boleh Pak Raffi keduanya. Misalnya contoh misalnya taruhlah kita anggap penyengat mau kita jadikan kawasan karya cipta gitu ya. Kan di sana kan tentu sudah ada nih tarian-tarian tradisional di sana tuh. Contoh tari zapin penyengat misalnya gitu ya, tari zapin. Itu kan ada unsur-unsur tradisionalnya. Nah, cuma nanti kalau sesuatu yang tradisional itu biasanya kita pencatatannya itu bukan di hak cipta, tapi di kekayaan intelektual komunal. Ya, jadi contoh tari zapin penyengat itu kekayaan intelektual komunal karena itu dari tradisi dari sejak lama gitu kan. Jadi nanti bagaimana kita bisa menjadikan dia hak kekayaan intelektual yang terkini ya, yang kontemporer ya. Jadi kita bisa mengaransemen atau membuat koreografi tambahan misalnya tari zapin kita tambahin dengan koreografi baru, sehingga itu menjadi suatu karya cipta yang baru gitu, karya cipta tari baru misalnya kita namanya kita tambahin tari zapin apa gitu, tari zapin kita tambahin, itu bisa sebagai tambahan. Jadi yang tradisional kita tambahin dengan yang terbaru, itu bisa jadikan suatu hak cipta gitu. Jadi boleh keduanya. Jadi bisa kawasan karya cipta itu bisa mengandung unsur tradisional dan kontemporer. Gitu kira-kira Pak Raffi. Baik Pak, terima kasih Pak. Cuma tadi ada sedikit yang belum Pak. Itu terkait pendaftarannya bisa perorangan yang ataupun harus badan hukum dari Pak. Maaf. Oke, pendaftarannya bebas ya. Boleh misalnya contoh yang berbadan hukum misalnya umrah gitu ya. Umrah misalnya umrah ini selaku perguruan tinggi, dia pengen nih menjadi umrah ini sebagai kawasan karya cipta. Ya tentunya banyak karya cipta di sana gitu kan. Itu umrah bisa mengajukan mungkin dengan yayasannya atau dengan perguruan tingginya gitu kan. Bisa juga misalnya kayak kemarin kita ke Kampung Seni Batam itu masyarakat setempat gitu. Dia tanpa badan hukum boleh. Yang jelas masyarakat setempat itu sepakat akan menjadikan kawasan itu sebagai kawasan karya cipta dan seperti itu. Jadi mereka lah bergandeng tangan untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan karya cipta yang nantinya memang potensi ekonominya luar biasa. Mereka sering mengadakan kayak pameran-pameran, itu nanti banyak wisatawan datang ke sana. Tentunya nanti akan ada membeli hasil karya ciptanya itu. Itu Pak Raffi kira-kira. Baik Pak, sangat jelas penjelasannya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Raffi Jamil. Mungkin sudah bisa diterima dengan apa yang dijawab oleh Pak Nurman dan Pak Patricius Bolitobi ya Pak ya, kegiatan sesi pertanyaan ini Pak. Iya Pak, sudah bisa diterima Pak Moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Nurman, Kasubdit Pelayanan Kekayaan Intelektual. Jadi untuk sesi pertanyaan kita buka hanya 2. Dengan selesainya semua rangkaian kegiatan hari ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang kami cintai, Ibu Marnia Rani SHMH, serta seluruh peserta yang hadir. Dan saya mohon maaf jika ada kata atau penyampaian yang tidak tepat pada acara ini. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan sebaik pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup kegiatan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dipoto dulu, Bapak Ibu.